Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Astuti Siregar, SST MKes. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Konsentrasi keilmuan saya adalah bidang kesehatan reproduksi. Selama ini, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kesehatan reproduksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, dengan aspek delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan penyampaian mata kuliah yang mencakup informasi yang terkait dengan mata kuliah. Interaction merupakan interaksi kepada mahasiswa terkait proses pembelajaran selama kuliah berlangsung. Assessment merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan. Mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu dan Anak ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode KMJ 123. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dan merupakan mata kuliah prasyarat dalam memilih peminatan kesehatan reproduksi di semester 5. Adapun tim dosen pengampu terdiri dari 3 orang, di mana saya juga merupakan koordinator dalam mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu dan Anak memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep atau teori dasar kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan problem solving masalah kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator mata kuliah juga akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Penekanan kami selaku dosen pengampu yaitu mahasiswa harus memahami bagaimana konsep dasar kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak sesuai teori dan aplikasinya di masyarakat. Sehingga pada mata kuliah ini akan dipelajari beberapa materi, yaitu prinsip dasar kesehatan reproduksi, tumbuh kembang wanita ditinjau dari siklus kehidupan, kesehatan reproduksi remaja, konsep kesehatan reproduksi dalam perspektif gender, kesehatan wanita usia subur, konsep kehamilan, persalinan, masa nifas, neonatal, bayi dan anak balita, konsep keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi lansia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah kesehatan masyarakat pada kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, mampu menentukan masalah dan masalah prioritas kesehatan masyarakat dalam bidang kesehatan reproduksi, mampu menyusun rencana kegiatan dan rencana kegiatan prioritas untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, khususnya pada bidang kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan kegiatan, menciptakan inovasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan indikator yang terukur. Adapun referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini, yang pertama, buku Maternal and Child Health Programs, Problems and Policy in Public Health, karangan Coach Jonathan B. Lalu, buku The Healthy Newborn, A Reference Manual for Program Manager, karangan Lovejoy. Lalu, buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dari Kemenkes Republik Indonesia. Lalu, dari United Nations, World Health Family Planning tahun 2022. Dan yang terakhir, Jurnal Kesehatan Reproduksi dari berbagai macam sumber. Berikut ini adalah rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu dan Anak. Selamat menyaksikan. Kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Iya, silakan dipimpin dong. Baiklah, saya di sini akan memimpin doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Ibu tanya kehadirannya dulu ya. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Siapa? Ada 3 orang Bu yang tidak hadir. 3 orang yang tidak hadir itu langsung. 2 orang sakit, yang satu itu ada acara kampanye. Oke, selanjutnya ada lagi kan? Oke, nanti Ibu cek ya. Untuk semua nanti kehadirannya langsung cek ke e-learning aja ya. Silakan dibuka aplikasi e-learningnya ya. Ya, pertemuan 15 ini membahas tentang konsep keluarga berencana ya. Tetapi Ibu akan review dulu pertemuan kita yang sebelumnya. Kira-kira masih ingat atau belum? Ingat nggak ya? Siapa yang kira-kira mau memberikan statementnya, mereview pembelajaran yang sebelumnya? Siapa namanya? Mutia. Silakan Mutia. Teman-teman waktu perkenalkan hasil pembelajaran dan hasil pengumpulan itu, saya akan membantu review pembelajaran pada yang sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu ada Kasanitas. Kasanitas sendiri itu dimulai setelah kelas terakhir kira-kira sampai minggu. Pemerintah juga mendapatkan kebijakan nasional Kasanitas yaitu meliputi 3 kali pertemuan. 3 kali kunjungan. Ya, 3 kali kunjungan. Yang pertama itu kunjungan pertama saat 1 minggu, kunjungan kedua saat 2 minggu, serta kunjungan ketiga pada 6 minggu. Terima kasih Mutia, baru sekali. Ternyata Mutia masih ingat, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga masih ingat ya. Dari sejak plasenta itu lahir sampai dengan kira-kira 6 minggu ya berlangsungnya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Ibu menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, ini ada 4 ya capaian yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menguraikan dinamika kependudukan dan transmisi demografi. Yang kedua, mampu menguraikan ruang lingkup program KB. Yang ketiga, mampu menguraikan jenis-jenis kontrasepsi. Dan yang terakhir, mampu menelaah strategi atau upaya untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Nah, berikut ini adalah referensi ya yang adik-adik nanti bisa baca atau bisa akses ya. Sebenarnya ini hanya referensi utama ya, selebihnya atau yang pendukung itu bisa nanti diakses sendiri, bisa lewat video pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu ada buku juga dari Low Joy ya, ini pengarangnya, judulnya The Healthy New World, a Reference Manual for Program Manager. Lalu ada buku saku juga ya, buku saku pelayanan kesehatan ibu dan anak dari Kemenkes RI. Nah, terus ada juga buku kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dari Kemenkes RI juga. Nah, ada juga dari United Nations, jadi nanti adik bisa baca ya dari WHO ya. Judulnya World Health Family Planning tahun 2022 ya. Ada istilahnya dinamika penduduk ya. Kira-kira pasti sudah pernah dengar ya. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar istilah dinamika penduduk? Penduduk, oke. Angka kelahiran, oke, jawabannya benar ya. Nah, ini datanya diakses pada hari Rabu tanggal 8 2023 dari World Population Review ya. Ini adalah 5 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Lihat yang nomor 1 negara mana? India. Ini yang paling penduduknya ya. Sebesar 1,43 miliar. Nah, Indonesia di mana? Peringkat ya, Indonesia peringkat keempat. Mungkin Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Bisa bayangin ya, nanti ke depan seperti apa kalau tidak teraksi ya. Kalau penduduknya banyak terus berkualitas, tentu akan menguntungkan ya untuk pembangunan ya, pembangunan nasional itu akan memberikan efek positif ya. Nah, masalahnya kalau efek negatif yang kita terima
SDM-nya tidak berkualitas, ya, manusianya akhirnya tidak berkualitas, tentu akan menghambat pembangunan nasional negara kita. Ada tuh istilahnya beban keluarga, ya kan? Nah itu salah satunya contoh ketika memang manusianya atau individunya tidak berkualitas, jadi akan sangat mempengaruhi. Jadi tidak hanya SDM-nya ya, karena SDM tadi sudah terpengaruh, tentu dari sisi yang lain juga pasti jadi dinamika penduduk, ya. Dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk, ya, pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama apa? Ada kaum natalitas. Yang kedua, kaum natalitas. Yang ketiga, perpindahan atau istilahnya migrasi. Jadi 3 faktor ini sangat mempengaruhi ya dinamika penduduk. Ya bayangkan ketika misalnya angka kelahiran di suatu negara itu terus meningkat ya. Nah, sementara angka kematiannya itu tidak sebanding ya, terus ada peningkatan penduduk ya. Jadi perkembangannya suatu negara itu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Perkembangan penduduk secara alami di suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan jumlah kematian ya. Jadi pada dinamika penduduk ini menyebabkan transisi demografi. Kita lihat demografi dulu ya. Demografi itu kalau menurut Barclay ya, ini adalah gambaran secara statistik dari penduduk tentang tingkat waktu keseluruhan dan jumlah perseorangan. Jadi sifatnya holistik secara keseluruhan. Apa yang tinggi? Ada kelahirannya yang tinggi dan ada kematiannya yang tinggi. Ya. Lalu tahap kedua, ya, ini bagaimana yang kedua ini kira-kira? Angka kelahirannya yang tinggi, tetapi tidak diikuti dengan angka kematian. Mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan ini juga ya. Mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kuncinya di situ ada hak reproduksi dan keluarga yang berkualitas. Jadi kalau berbicara keluarga berencana ini banyak faktor juga yang mempengaruhi. Salah satunya adalah permasalahan gender ya. Ada misalnya nih ada budaya tertentu ya. Kalau kita di Indonesia itu yang misalnya saya sendiri suka dibahas itu ya biasanya kalau tidak menggunakan anak laki ya kan sebagai penerus marga ya kan. Maka akan terus disuruh untuk hamil dan melahirkan. Benar sementara perempuan itu punya hak reproduksi, ya kan? Jadi dia juga berhak menentukan pilihannya berkualitas. Nah, kompleksasi ini berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau menghalangi, dan konsesi itu pembuahan ya. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan awal-awal. Atau pertemuan antara satu dengan sperma ya. Apa ya? Pengantar dari topik kita pada hari ini ya, seputar keluarga berencana. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ya menjadi 7 kelompok, karena metode selanjutnya ini kita menggunakan cooperative learning ya, window shopping. Jadi nanti ada yang bertugas sebagai PJ penanggung jawab untuk menjaga stand-nya. Jadi nanti kita tempel, kemarin Ibu sudah suruh buat ya di poster ya, poster di kertas yang besar, lalu mungkin itu sudah ajarkan untuk ditempel-tempel yang berulang supaya lebih menarik ya. Tentu ini akan lebih memudahkan kalian untuk transfer informasi ya, transfer pengetahuan ya. Jadi nanti kalian berkeliling.
Ya, tadi sudah semua berlindung ya ke stand nomornya ya dengan metode window shopping. Nah, sekarang adalah sesi diskusi ya. Sesi diskusi ini untuk mengetahui ya kira-kira kali ini apa enggak suatu pendidikan. Jadi silakan siapkan pertanyaannya, dipulangkan pertanyaan secara acak, siapa yang bertanya, lalu siapa yang menjawab ya. Oke, ibu panggilnya random ya, acak. Oke, jadi ya dari kelompok student ya, dari yang bertanya Andi, oke, yang menjawab dari kelompok Suti atas nama Novika. Mana Novika? Ya, silakan Andi, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi. Jadi pertanyaan saya itu tadi mengenai materi perfektomi pada kelompok 9. Jadi perfektomi itu merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan di tubuh perempuan yang mati secara permanen. Jadi pertanyaan saya adalah apabila pada pasangan suami istri, nah si suaminya ini sudah melakukan prosedur perfektomi, apakah si pihak istri masih perlu membutuhkan KB atau boleh tidak si pihak istrinya itu tidak melakukan KB? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Gimana jelas? Jika seorang ibu sudah memakai atau menggunakan alat kontrasepsi KB, nah itu apakah bisa diganti dengan KB? Oke, jelas. Berarti keinginan untuk beralih metode kontrasepsi ya. IUD, IFA ada IFA? IFA ada? Oke. IFA nanti yang bertanya, lalu yang menjawab nanti dari kelompok pondok Mutia. Mutia, ya. Oke. Silakan IFA pertanyaannya. Bagaimana cara membeli alat kontrasepsi yang paling sesuai dengan Bagaimana cara? ini alat kontrasepsi yang paling sesuai? Oke, gimana sih harus ya tahu alat kontrasepsi? Tadi itu apakah seorang ibu yang sudah menggunakan suntik KB boleh berganti ke pil KB? Jadi jawabannya itu boleh. Seorang ibu yang menggunakan suntik KB itu boleh mengganti ke pil KB, tapi dengan rekomendasi dokter. Karena peralihan ini memerlukan rekomendasi medis juga. Karena ada faktor-faktor seperti kesehatan, riwayat medis, dan preferensi individu yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi harus tahu dulu efek sampingnya apa. Atau misalnya kontraindikasi deh kayaknya ibunya punya penyakit jantung, ibunya ternyata hipertensi, ya kan? Jadi tidak bisa langsung boleh berganti ya. Dokter atau petugas kesehatan akan memeriksa kesehatan ibunya secara menyeluruh, baru nanti memastikan bisa atau tidak beralih kepada kontrasepsi tersebut, gitu ya. Ini ya, tadi kan terkait dengan jawaban temennya ya, boleh nggak? Apakah si istri perlu pakai kontrasepsi lagi sebelumnya sudah vasektomi, gitu ya? Nah, nanti hasilnya kalau di sini ya, silakan nanti dibaca. Ini benar dari WHO, jadi masing-masing metode atau jenis alat kontrasepsi itu ada atau punya nilai keefektifannya itu seberapa. Jadi nanti bisa dicek angkanya di sini, oke? Ya, walaupun tetap ya semua alat kontrasepsi itu tetap ada resiko kegagalan walaupun sangat kecil, gitu ya? Tanya jawab sudah cukup ya. Nah, sekarang adalah sebelum kita tutup ya, kita review dulu atau memberikan kesimpulan ya dari pembelajaran kita tadi di awal sampai di akhir. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan? Silakan, siapa? Oke, siapa namanya? Mira. Oke, silakan Mira. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nida Ramadhani dengan INFP 13013. Ini saya izin baca poin-poin tadi, beberapa poin yang saya tangkap di tadi. Nah, yang pertama itu di dinamika penduduk itu merupakan
merupakan perubahan jumlah, itu baik peningkatan ataupun pengurangan jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, itu biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada kematian, kelahiran, dan juga perpindahan. Dinamika penduduk ini juga merupakan penyebab utama nih dari transisi demokrasi. Selanjutnya tadi kita juga bahas salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penduduk ataupun mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan program KB atau program keluarga berencana. Yaitu dengan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, untuk alat kontrasepsi ini ada banyak jenisnya, itu seperti IUD, implan, suntik KB, pil KB, kondom, tubertomi, ataupun anesthesia. Baik, terima kasih. Kan siang cukup ya untuk pertemuan terakhir ini, karena ini adalah pertemuan terakhir. Ini mau ucapin selamat ujian ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, terima kasih semuanya. Hati-hati berjalan pulang ya. Saya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.